Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Roda 99. Kali ini para pemirsa channel saya Roda 99, saya akan mencoba sedikit memberikan tutorial ya. Sekarang yang lagi tren ini adalah membuat atau merangkai sepeda listrik. Kita bisa dapat membeli atau mendapatkan banyak hub ataupun spare part dan kit motor listrik maupun sepeda listrik di toko-toko online ya. Seperti contohnya seperti ini. Ini sengaja sudah saya bereskan semua, jadi udah saya rapikan. Jadi teman-teman supaya lebih praktis dan singkat, nggak bertele-tele. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat ya. Seperti kita lihat di sini ada hub motor BLDC. Ini 48 volt DC ya, brushless DC motor. Ya, kebetulan jadi teman-teman kalau ingin merangkai sebaiknya ada suatu stand seperti ini ya, untuk istilahnya buat dudukan dari motor listrik ini supaya bebas kita lihat berputar dan kita bisa mengukur segalanya ya. Kemudian biasanya itu ada, selain hub motor DC, kita memerlukan seperti ini teman-teman. Nah, ini namanya throttle. Ini kebetulan throttle DC, dan jenisnya macam-macam. Ada juga yang seperti ini. Nah, ini jenis throttle yang lain lagi, tanpa indikator baterai, lebih praktis. Dan banyak lagi throttle seperti yang bisa kita dapatkan di toko-toko online. Nah, ini ada lagi satu lagi. Ini adalah throttle untuk model mobil, tinggal diinjek ya. Ini. Nah, komponen apa lagi yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah seperti ini juga, controller DC ya. Controller DC. Jadi ada controller DC seperti ini. Ini khusus untuk BLDC ya. Jadi teman-teman gak bisa menggunakan selain jadi jangan sampai salah beli. Kalau motornya ternyata menggunakan sikat atau brush, itu harus pakai yang khusus controller untuk brush motor. Sedangkan ini kebetulan adalah DC brushless. Kemudian untuk tutorial ini kita gunakan ini ya, kebetulan pasang adalah controller jenis juga sama, tapi mempunyai watt yang lebih besar. Ini speknya 1000 watt, 1500 watt, 48 volt DC. Rangkaiannya seperti ini ya teman-teman, nanti saya jelaskan. Kemudian diperlukan juga MCB DC seperti ini. Gunakan MCB yang jangan untuk PLN, jadi gunakan yang khusus untuk harus DC seri, harus DC. Kemudian terminal seperti ini juga kita perlukan untuk merangkai supaya tidak terjadi korslet dan sebagainya. Dan kemudian ini yang tentunya ada baterai. Ini kebetulan baterai 48 volt DC dari lithium, tapi teman-teman bisa menggunakan tipe baterai apapun ya. Nah, peralatan apa lagi yang diperlukan? Diperlukan peralatan pendukung seperti ini aja lah. Ada tang, ada kunci Inggris, obeng, kembang maupun obeng minus, ada tang kabel. Kemudian juga ada peralatan seperti ini. Ini ada apa namanya? Thermal scone ya, thermal isolator. Jadi untuk supaya kita nanti di dalam sini kita lihat ini, kita panaskan. Nah, ini kemudian kita buat semacam supaya aman ya. Kemudian kalau teman-teman mempunyai ini lebih baik lagi. Ini adalah untuk melihat RPM ya, RPM dari mesin ini, kecepatan, radius. Tapi kalau teman-teman ada semacam ini instrumen, nah ini lebih baik lagi karena ini dia bisa melihat kecepatan langsung di sini di panel ini ya. Kemudian diperlukan juga ini multimeter atau tang ampere, jadi kita bisa memastikan berapa ampere arus yang masuk dalam motor itu ya. Juga tegangannya, ini multimeter, kita bisa untuk mengukur tegangan. Jika teman-teman tidak mempunyai alat seperti ini, bisa digunakan sederhana seperti ini. Ini tadi namanya voltmeter ya, untuk mengetahui kondisi baterai. Ini saat ini 100%, tegangannya 53,4 volt, kondisi baterai penuh. Nah, terminal seperti ini bisa dibeli di toko-toko listrik, banyak ya.
Ini kalau ini MCB-DC juga bisa dibeli di toko-toko listrik tertentu ya. Itu teman-teman. Apalagi yang perlu dibahas. Nah, oke, pengkabelannya. Pengkabelannya seperti apa? Kita lihat ini di sini ya. Ini biasanya dari kabel yang dari hub motornya seperti ini. Itu ada seperti ini. Nah, ini ada kabel-kabel keras atau kabel-kabel keras warna hijau, biru, dan coklat. Kalau itu biasanya kuning ya. Itu menandakan fase-fasenya, biasanya UVW ya, UVW. Nah, seperti ini. Nah, itu nanti harus terhubung ke controllernya, ke BLDC controller sesuai dengan warnanya. Dan di sini warnanya ada hijau, biru, dan kuning. Itu harus terhubung persis seperti itu. Dan di sini ada kabel yang lebih kecil lagi warna-warni, namanya kabel Hall ya, Hall sensor. Nah, ini nanti kalau hampir di semua controller itu juga sama. Jadi ada kabel di macam-macam controller BLDC itu ada soket yang isinya 5 kabel warna-warni seperti ini, merah, kuning, hijau, biru, dan hitam. Disambungkan aja. Nah, setelah tahap itu disambung, dua ini disambung, kita juga menyambungkan throttle nih. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman, di rata-rata seperti ini ya. Kalau kita beli controller itu rata-rata hurufnya atau masih bahasa sana ya, bahasa Mandarin. Nah, ini saya tandain sendiri throttle. Ini juga warna-warni, biasanya ada 3 ini ya, ada 3 kabel warna-warni seperti ini. Ada merah, hijau, dan hitam. Nah, ini juga kebetulan di throttle-nya itu beda. Nah, tapi pada intinya gini teman-teman, hubungkan yang sudah jelas adalah merah dan hitam. Hitam itu groundingnya, dan merah adalah 5 volt ya. Kemudian yang warna hijau tuh bisa ketemu macam-macam, ada ketemu warna putih, bisa ketemu warna kuning, tergantung tiap-tiap merek controller itu warnanya beda-beda. Seperti itu. Nah, kemudian apalagi? Nah, ini di sini ada, saya tandain juga di sini electric lock. Itu fungsinya untuk kunci. Nah, teman-teman harus menghubungkan kabel ini ya. Kabel ini kita pasang di sini switch on off ya. Ke positif aki. Nah, ini kita lihat ya teman-teman ya. Ini positif aki. Nah, itu kita lihat. Nah, ini kita pasang di sini. Ya, positifnya di sini. Ini dari positif aki. Itu gunanya apa? Gunanya adalah untuk kalau kita mau menjalankan motor atau hub ini, setelah kita menyalakan MCB utama, ini semacam kunci kontak. Jadi ini dia bisa juga teman-teman pasangkan di kunci kontak kendaraan Anda gitu ya. Itu juga penting. Apalagi, nah kelihatannya seperti itu ya. Yang lain-lainnya adalah untuk aksesoris. Di sini adalah untuk kita lihat di sini ada anti def, kemudian ada di sini ada self learning ya, yang putih-putih ini. Terus kabel putih, ada yang putih ketemu putih itu self learning. Nah, ini putih ketemu putih self learning. Itu nanti untuk supaya motornya belajar ya. Ini nanti kalau misalnya saya pasang itu saya tancapkan itu polaritinya juga apa istilahnya, arah motornya bisa berubah dari yang tadinya maju menjadi mundur dan sebaliknya ya. Padahal di sini juga ada namanya terminal untuk reserve ya. Seperti ini nih modelnya nih. Ini nggak semua controller ada ya. Nggak semua controller ada. Ini kebetulan controller ini cukup bagus ya. Tadi saya lihat ada. Nah, ini sudah saya tandain. Ini terminal reserve ini untuk mundur. Jadi kalau teman-teman mengontak ini, dia akan kita dihubungkan singkat, dia akan mundur ya. Setelahnya sama juga dengan ini tadi, saya sudah coba hubungkan singkat ini dan saya cabut lagi, dia mundur. Jadi ini kuncinya. Ini kalau kita bikin tombol di sini ya, reverse ini, jadi nggak perlu repot-repot. Kalau motor listrik tuh enaknya seperti itu. Jadi semuanya serba elektronik untuk pengaturan kecepatan maupun untuk giginya ya. Nah, apalagi teman-teman yang ada di sini ada namanya tombol. Oh, bukan tombol ya. Kita
biasanya kita nyebutnya, nah ini tombol 3 speed, terminal 3 speed terminal. Nah ini fungsinya adalah jika kita sambungkan ke switch, hand switch yang di motornya, itu ada nama, kita bisa mengatur kecepatan menjadi 3 kecepatan, slow, ekonomi itu sedang ya, kemudian satunya lagi high speed. Jadi bisa 3 kecepatan. Nah, keuntungan dari motor listrik ini adalah torsinya rata ya teman-teman. Jadi dari awal sampai kecepatan berapapun torsinya sama. Itu kelebihannya dari suatu motor listrik. Jadi dia baik cepat maupun lambat torsinya sama. Nah, tapi ada tapinya nih. Kalau kita pasang langsung di high speed ya, otomatis lebih boros. Jadi kalau teman-teman bedanya kalau kita pakai motor listrik ini, kita mau tanjakan misalkan ya, dengan kecepatan rendah pun dia udah nanjak gitu, nggak perlu sampai kecepatan tinggi sekali istilahnya. Oke, itu sekarang kita coba ya, kita nyalakan on kan ya. Ini kita on kan, sudah oke. Oh ya, ini satu lagi, ini kabel untuk ini sebenarnya, untuk ngecas baterai. Ini kita tombolkan, kita on kan, klik. Ya, ini posisi on. Kemudian ini kita pasang juga switchnya ya, kita on kan juga ke arah ke depan ini, klik ya, kita switch ke depan. Apalagi, nah sekarang ini gasnya, kita tinggal tekan gasnya seperti ini, tentu lihat, nah seperti ini ya tandanya. Kita tarik atau kita tekan sama aja ya, ini. Nah itu berputar teman-teman ya, tergantung kita mau kecepatan lambat atau kencang. Ini kita makin ini gitu. Nah ini agak bahaya ya teman-teman ya, torsinya agak besar, jadi kita injak ini di sini ya, supaya dia nggak loncat. Nah ini teman-teman ya, teman-teman ya. Jadi motor ini telah berfungsi dengan baik, dengan sangat baik. Nah ini kalau untuk rata-rata, kalau untuk motor listrik 500 watt itu bisa kita prediksi rotasi atau kecepatan rotasinya adalah 700 rpm. Ini 700 rpm. Ini 700. Kemudian nanti kita bisa buktikan dengan alat itu ya, kecepatan rpm meter. Nah kemudian ini kita lambatkan dengan RPM 700. Kalau kita tidak mempunyai speedometer di sini ya, kebetulan nggak ada speedometer di sini, kita bisa mengalihkan ini radius rodanya dengan kecepatannya, nanti bisa ditemukan kecepatannya. Nah untuk motor listrik ini kecepatan rata-ratanya adalah sampai 50 km per jam. 50 km per jam ya teman-teman. Jadi juga tergantung dari controllernya.